Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Beli yang ada susunya. Kambing ada susu. Ya, Nabi, ini kata para ulama dalam menjelaskan hadis ini adalah Nabi ingin jangan sampai Abu Haisam terlalu membebani dirinya. Boleh kita melihat orang ingin memuliakan kita ingatkan jangan terlalu dia membebankan dirinya. Karena yang ada susu itu kan bisa dimanfaatkan. Ambil yang tidak ada susunya. Itu boleh engkau sembelih. Dah Nabi behai. Nyoh jakum jati kami tahu behai. Anak bagaimana? Padahal masuk behai rupanya jajak ya. Tia juga ya. Pupu yang nak lebih juga ya. Ya. Langsung maju Nabi ni begah. Jati kami ya, tapi baik siangnya. Ya. Lalu dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalu faqala hal laka khadimun. Setelah Nabi makan, dapat rutab sudah, dapat daging kambing lagi, ya. Jadi orang kalau kita memiliki ya, biarkan saudara kita, sahabat kita, orang-orang dekat kita juga merasakan apa yang kita miliki. Baik tanya. Ya. Kalau memang Allah berikan pada kita lebih, orang-orang dekat kita, sahabat kita, keluarga kita mesti juga merasakan apa yang Allah berikan pada kita. Itu lumrah hidup itu. Seperti itu. Ya. Jangan sampai kita diberikan ada oleh Allah, tapi sahabat, orang dekat, keluarga tidak merasakan keberadaan itu yang diberikan oleh Allah. Itu tidak normal. Tidak normal begitu. Lagi buklamnya salah satu contoh. Ya, yang najak kamu buklamnya salah satu contoh ya. Titun 3 paling kurang ya. Insyaallah nah yang lain loh, benar. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Halaka khadimun. Nabi tanya pada Abu Haisam, wahai Abu Haisam, engkau punya pembantu? Ya. Apakah engkau punya pembantu? Qala la. Fa idza atana sabyun fa'tina. Ya. Lalu Nabi bilang apa? Nanti kalau ada budak ya sama kami, maka datanglah pada kami, ya. Fa'tina. Jadi Nabi mengatakan bahwa Nabi tahu Abu Haitham ini tidak punya pembantu. Nabi tawarkan, kamu tidak punya pembantu, nanti kalau ada budak, kami akan berikan hadiah seorang budak untukmu sebagai pembantumu. Nih lihat, ini sunnah Nabi ini. Bahwa Rasulullah tidak pernah menerima satu kebaikan daripada orang lain, mesti beliau balas kebaikan itu lebih. Lebih saudara yang dimuliakan. Ini di sini letak kehebatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kita mendapatkan kebaikan daripada orang lain, kita nggak mampu membalasnya, atau bahkan tidak membalasnya. Ada orang model itu, ada satu model orang. Model yang kedua, dia dapatkan kebaikan dari orang lain, maka dia yukafi'uhu, dia akan balas sesuai dengan kebaikan yang dia dapatkan. Yang nomor high lagi, inilah Nabi. Dia akan membalas orang yang satu lagi, model ini adalah masuk Rasulullah, contoh daripada Nabi, mendapatkan kebaikan dari orang lain, dia akan balas lebih daripada yang dia dapatkan. Itu Nabi di situ. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah Nabi, setiap orang memberikan hadiah, maka Rasulullah yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menerima hadiah dan Nabi akan membalas lebih. Bahkan pernah ada orang yang membawa buah kurma, seorang ibu menghadiahkan buah kurma satu bahasa Aceh sabuh parunya tabuhnya pegah ya. Sabuh timah tapi punya paru situ yang kepegat je ketima yang ke paru kan sabuh situnya gitu ya. Maka Nabi memberikan kepadanya perhiasan emas satu ini, gebalah oleh Nabi. Satu apa? Sabuh cekung. Ya, gejuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari situ Nabi kasih ini. Lebih baik. Yang menyena orang laginya rame-rame dia ajuk hadiah ini. Ya. Rame-rame dia ajuk hadiah. Ya. Bahkan Nabi orang meminta kepada beliau, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qad
faqala la. Jabir bilang bahwa Nabi tidak pernah ditanya sesuatu dan Nabi mengatakan tidak. Itu tidak. Nabi orang pengharap Nabi hana juga hana. Bayangkan itu. Ya. Siapa yang mengharap pada beliau, dia akan mendapatkan harapannya. Bayangkan, Masya Allah. Ini orang kaya tidak Nabi itu? Orang mengharap, meminta pada beliau, nggak pernah beliau katakan tidak. Itu kaya tidak? Hah? Kalau hari ini katanya Elon Musk. Elon Musk itu orang terkaya di dunia. Buat pakai standar Nabi ini. Standar Nabi adalah orang meminta pada beliau, nggak pernah beliau mengatakan tidak. Kira-kira pergi jumpa sama Elon Musk, akan dia mampu seperti itu? Orang yang pergi minta sama dia, dia akan kasih. Siapa saja? Nah lagi kan? Mungkin kan? Berarti gasian. Dia miskin. Standar dunia lemedempeng, tapi miskin. Nabi mungkin di rumah beliau tidak ada pada saat itu, tapi siapa saja yang pergi beliau kasih. Sampai pernah datang kepada beliau Nabi, ma indi syai', kata Nabi, aku tidak punya apa-apa, walakin ibta alayya fa idza ja'ani syai'un qadaituh, kata Nabi, beli yang kamu mau, nanti aku akan membayar ketika aku datang sesuatu padaku. Orang minta sesuatu, Nabi nggak punya apa-apa. Kata Nabi, jauh kedai, pergi ke pasar, beli bon ada lon, cok ju bon ada watena ante lun akan bayar. Begitu sallallahu alaihi wasallam. Nak kaya rayanya, nak kaya raya Rasulullah. Nah, maka jangan dipikir Nabi miskin dari sisi mungkin di rumah beliau tidak ada yang di suatu saat, suatu ketika tidak ada ya, tapi orang mengharap mereka akan dapatkan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi terbaik, sebaik-baik manusia, mesti perangai beliau juga, akhlak beliau juga, tingkah laku beliau lebih baik, level tertinggi daripada semua orang. Mendapat kebaikan, maka akan membalas kebaikannya dengan yang lebih. Nah, setelah itu di akhir ini apa? Ternyata datang ada budak yang datang dan dihadiahkan oleh Nabi, disuruh pilih 2 orang, ikhtarli. Jadi disuruh pilih kepada Abu Haisam 2 orang daripada budak itu, diberikan oleh Nabi kepada Abu Haisam. Lalu Abu Haisam bilang, ya Rasulullah, ini ada 2 orang, coba engkau pilihkan, ikhtarli, pilih untukku mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Tahu ya Rasulullah, yang paling good. Faqala Nabi, innal mustasyar mu'taman, khudh hadha fa inni ra'aitu yusalli. Kata Nabi, jadi Abu Haisam balik juga kan, ya Rasulullah, engkau pilih mana yang baik untukku. Kata Nabi, innal mustasyar mu'taman. Nah, ini sunnah Nabi lagi. Orang yang diminta pendapatnya, dikonsultasikan padanya, dia itu orang mu'taman, orang yang dipercaya, harus amanah. Innal mustasyar mu'taman. Ini menjadi sebuah kaidah penting. Orang datang pada kita, meminta pendapat kita, yang dia tidak tahu masalah tentang masalah itu, kita harus memberikan pendapat secara amanah. Harus secara amanah. Jangan kita manfaatkan karena dia tidak paham apa-apa di situ, kita manfaatkan itu. Oh, nampaknya tak pegah ada ke, supaya katanya merumpak labah ikutnya. Tidak boleh, tidak amanah kita. Ya, orang yang minta konsultasi khusus pada kita karena dia tidak paham satu masalah, berikan, ya, itu berarti kita dipercayai, mu'taman. Harus amanah kita sampaikan. Saudaraku yang dimuliakan. Maka dokter-dokter spesialis nih, dokter-dokter spesialis, orang datang kepada saudara, kepada bapak-bapak dokter untuk menanyakan masalah problem yang mereka tidak tahu. Jangan manfaatkan demi jualan obat. Padahal ada obat yang lebih bagus bagi dia, tidak harus bayar mahal, tapi rekomendasikan obat yang mahal demi untuk pelaku obatnya karena kali tekan kontraknya. Anda tidak amanah. Tidak amanah. Itu mustasyar loh. Orang datang untuk mengkonsultasikan tentang masalah sakitnya, rohnya, nauzubillah, oknum dokter apa? Ya belum baik kayaknya. Ya, karena kontraknya obatnya ujuk, padahal mahal kayaknya, tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan untuk membeli.
Dan ya, saudaraku, ya. Khudh hadza fa inna ra'aitu yusalli, kata Nabi, ambil yang ini, kata Nabi, ya. Ini budak ini bagus, ya. Fa inni ra'aitu yusalli, karena aku melihat dia itu salat. Ya, dia salat, dia jaga salat. Hai, kepegang Nabi nyo yang good. Bahkan dia salat, dia jaga salatnya. Salat itu harga diri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Harga diri. Kalau orang tidak kenal kita, dia kenal menghargai kita karena solat, itu betul. Saya tidak kenal orang ini siapa, tapi saya lihat dia solat, itu betul. Mesti orang solat itu lebih baik daripada yang tidak solat. Iya, mesti begitu. Tidak salah membuat penilaian kalau seandainya orang tidak kita kenal, dengan solatnya kita buat harga bagus bagi dia, sebuah penghormatan. Nyo berjeroh pe semayangannya. Wane dengku, ramai orang semayang pi hana dong begah pi. Nya mana? Menyelum begah lagi. Nya adun pakai dipikir mana kau ya? Kalau saya bilang bahwa orang-orang yang menjaga solat itu orang baik, berbeda dengan orang yang tidak solat, langsung terpikir, yang tolak ada kibau. Nepiuh oleh dengku. Ya. Jangan sampai merusak kaidah ini. Kalaulah ada orang yang solat tapi perangainya seperti apa, tidak merusak kaidah yang mengatakan orang solat itu mesti orang baik. Ada satu dua yang tidak demikian, kan jangan sampai merusak yang sebenarnya. Kalau seandainya orang Aceh bilang, ada orang luar bilang, ya, bahwa anena awak Aceh awak peblo gajah bedu, netim duluan, betul? Hah? Orang Aceh orang baik-baik, anena awak peblo gajah, betul ya? Bungehan tanya, kan tidak semua orang Aceh begitu. Begitu juga orang salah itu orang baik, walau ada satu dua yang tidak merusak yang aslinya. Nah, begitu. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sampaikan istausi bihi ma'rufah, ya. Kata Nabi bahwa jaga dia ini dengan baik-baik. Kamu dinasihatkan oleh Nabi, kamu ambil dia ini dan jaga dia dengan baik-baik. Ya, perlakukanlah secara baik untuk si budak ini dalam hidupmu. Ya. Pulanglah Abu Haisam, bawa budak ini sebagai pembantu untuk di rumah dia bersama dibawalah kepada istrinya. Lalu istrinya bertanya, kamu dapat dari mana? Daripada Nabi. Apa pesan Nabi? Pesan Nabi bahwa jaga dia baik-baik dan berlaku baiklah kepadanya. Itu pesan Nabi. Istausi bihi khaira, istausi bihi ma'rufa. Ya. Apa jawab istri? Ini penting. Jawab istri beliau apa? Oh, pesan Nabi untuk berlaku dan berbuat baik pada budak ini. Iya. Apa kata istrinya? Ini istri cerdas. Apa katanya? Ma anta bibalighi haqqi ma qala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an ta'tiqahu. Kalau Nabi bilang untuk berbuat baik kepada pembantu ini, budak ini, maka engkau tidak akan pernah berbuat baik kepada dia kalau engkau tidak memerdekakan dia, kata istrinya. Merdekakan dia, itulah kebaikan yang bisa kita buat untuk dia. Cerdas tidak istri ini? Ini budak, masa masih ada budak, kan baik poh-poh, kan baiknya. Tapi yang paling kan untuk budak apa? Merdekakan, kata istrinya. Kalau Nabi pesan begitu, berarti kita merdekakan dia. Suaminya gimana? Hantong pernah anak pembantu laudek baru rofang kepuah. Kai berahli peruah apa? Boleh gede. Kepa pembantu. Punya Nabi pegah mana? Ya kakak boleh. Apa kata suami? Fahuwa atiq. Dia merdeka. Nama ngau dik nanya olah kau bino lagi nya. Hah? Na sinkronnya pu yang pikir li peruah tanya api bere. Je cik mana? Ya. Hanang pakai-pakai kan? Padahal dungan per nak membantunya kapaitan nah hele jauh lampu nah so jauh lampu dia ada ya. Tapi apa fawati merdeka dia merdeka ya. Sampailah kepada Nabi bahwa dimerdekakan pembantu itu, iya, sampai kepada Nabi. Gara-gara ini disabdakanlah, ini akhir daripada pertemuan kita, disabdakan oleh Nabi ini sabda Nabi. Kemudian asbabul wurudnya ini, sebab wurudnya ini si istri ini dan keluarga Abu Haisam.
Kata Nabi apa? Innallaha lam yab'athu nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi ataupun seorang khalifah, pemimpin ya, kecuali dia memiliki dua bitanah. Dua bitanah. Bitanah itu apa? Orang dekat. Bahasa kitanya memang sekpri lah, dah pegang. Sekretaris Pripun Aspri apa? Besti mungkin gara-garanya nah. Boleh juga besti ya. Ya, nyo adalah orang dekat. Masa kampanye na tim ses, masa le terpilih na tim sah menang ke? Ya. Tim sah, kena tim sah ya. Ya, menyenohat pe tim ses medung kan? Lehnya na tim sah ya. Bitonah itu masuk tim sahnya. Ya, yang memang yang dekat dengan seorang pemimpin itu atau dengan seorang nabi. Ini berlaku pada nabi dan pemimpin. Dua macam kata Nabi. Yang pertama adalah bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar, yaitu seorang bitanah, yaitu orang yang sah, yang sah ya. Yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Wa bitanah yang satu lagi adalah la ta'luhu khabala wa man yuqa bitanata su' faqad uqiya. Sedangkan yang satu lagi, yang model satu lagi adalah maka dia tidak mengindahkan sapu api. Jadi tidak menyuruh kepada yang baik, tidak mencegah daripada kemungkaran. Yang ada apa? Justru dia memanfaatkan situasi dan kondisi demi kepentingan dirinya. La ta'luhu khabala. Ya. Jelas ya, Nabi sampaikan itu. Jadi anda siapa saja mau jadi pemimpin, ketua DPRK atau yang lain, tim sah atau yang mana? Tim sah gimana? Tim sah ada dua, maka hati-hati yang ada jabatan ya. Tim sah ada dua, ya. Yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jangan salah-salah ya. Maka kata Nabi di akhir adalah waman yuqa bitanata su' faqad uqiya. Siapa yang terpelihara daripada orang-orang dekat yang yang jahat, maka dia telah dipelihara oleh Allah. Siapa orang dekatmu dalam berkuasa ya, maka itu sangat mempengaruhi. Maka ketika terpilih sebuah pemimpin, bukan cuma sosok dia saja, tapi sosok di sekelilingnya itu siapa, itu harus tahu. Nyo yang peik nyo so, urang tim ses nyo so, tim sah so ya, maka itu akan mempengaruhi ke depan ya. Saudara itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi sunnah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berkahi hidup kita dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Mohon atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.